Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Guru Hasbullah. Nah, kali ini kita akan belajar materi persendian dan otot. Materi hari ini sangat lengkap, jadi silahkan kalian simak baik-baik dari awal sampai dengan selesai. Namun, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian like dan subscribe dulu. Terima kasih. Kita masuk ke persendian. Seperti kalian ketahui, ada banyak sekali tulang yang menyusun rangka pada tubuh manusia. Seperti materi kita sebelumnya. Masing-masing tulang tersebut tentu saling berhubungan. Setidaknya ada 200 tulang yang posisinya saling berhubungan di dalam tubuh manusia. Hubungan yang terdapat di antara dua tulang itulah yang disebut sebagai sendi atau artikulasi. Di dalam sistem gerak pada manusia, persendian memiliki fungsi serta peranan yang amat penting di dalam proses terjadinya aktivitas ataupun gerakan. Fungsi persendian. Sendi digunakan untuk menghubungkan dua tulang untuk meningkatkan fleksibilitas dan memungkinkan pergerakan. Bisa lihat pada gambar di sebelah. Nah, nampak dua tulang yang dihubungkan oleh sendi. Untuk apa? Untuk pertama, menghubungkan. Yang kedua, memungkinkan terjadinya pergerakan. Macam-macam sendi. Ya. Pertama, sendi mati atau sinartrosis. Kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Baik, sebelum kita lanjut lagi, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, kemudian di like. Nah, macam-macam sendi. Pertama, sendi mati atau sinartrosis. Sendi yang tidak mempunyai celah sendi sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut. Contoh sendi mati adalah sendi-sendi yang menghubungkan antar tulang pada bagian tengkorak. Bisa dilihat pada gambar di sebelah ini yang ditunjukkan oleh garis panah merah. Ini merupakan salah satu contoh dari sendi mati. Jadi sendi ini fungsinya menghubungkan antar tulang namun tidak terjadi proses pergerakan. Selanjutnya, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi pada ruas tulang belakang, sendi pada pergelangan tangan, dan sendi pada tulang dada. Contoh di sebelah ini adalah ruas-ruas tulang belakang yang menghubungkan antara ruas satu dan ruas lainnya. Kemudian macam-macam sendi. Sendi gerak, diartrosis, sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Sendi gerak dibedakan menjadi pertama, sendi engsel. Seperti engsel pada pintu, sendi ini memungkinkan pergerakan tulang pada satu arah. Contoh sendi engsel adalah sendi pada lutut dan siku. Sekarang silahkan kalian gerakan lutut dan sikunya. Nah, gerakan itu adalah sendi engsel. Selanjutnya, sendi pelana. Pada sendi pelana, salah satu tulang dapat digerakkan menuju dua arah. Contoh dari sendi pelana adalah sendi yang menghubungkan ruas jari dengan telapak tangan. Sekarang lihat pada contoh. Ya.
Silahkan digerakkan jari-jari tangan kalian. Itu adalah sendi pelana. Baik, selanjutnya sendi geser. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan pergeseran pada tulang. Contohnya adalah sendi-sendi pada ruas tulang belakang. Kemudian sendi putar. Pada jenis sendi ini, salah satu tulang dapat bergerak karena memiliki poros pada tulang yang lain. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang hasta dan tulang pengumpil. Silakan kalian gerakkan leher kalian ke kiri dan ke kanan untuk merasakan pergerakan dari sendi putar. Kemudian sendi peluru. Pada sendi ini salah satu tulang berbentuk bonggol sehingga tulang itu dapat bergerak ke segala arah. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang lengan dengan tulang gelang bahu serta tulang paha dan tulang gelang panggul. Sekarang silakan kalian gerakkan bahu kalian memutar. Nah, begitu juga paha kalian dengan pinggang. Itu adalah sendi peluru. Baik, setelah kita belajar sendi, sekarang kita belajar otot. Apa otot? Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Jenis-jenis otot. Berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Otot polos merupakan jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong di mana bagian ujungnya cenderung meruncing. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Kemudian otot jantung. Otot yang terletak pada dinding jantung. Silahkan dilihat pada gambar di samping. Kemudian otot lurik. Biasa disebut juga sebagai otot rangka karena otot ini biasanya melekat pada rangka. Disebut lurik karena bila dilihat dengan menggunakan mikroskop akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Contohnya dapat dilihat pada gambar di sebelah. Gerak dan kerja otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek menjadi keras dan akan membentuk gelembung pada bagian tengah. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Artinya, harus ada otot lain yang berkontraksi agar bisa menarik tulang itu kembali ke posisi awal. Jadi, untuk bisa menggerakkan tulang, setidaknya dibutuhkan kerjasama dari 2 macam otot dengan cara kerja yang berbeda. Dengan berdasarkan kepada cara kerjanya tadi, maka otot dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Seperti apakah otot sinergis dan otot antagonis? Mari kita lihat bersama-sama. Gerak sinergis merupakan gerak selaras dari 2 otot atau lebih. Pada gerak sinergis,
Otot-otot tersebut akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya adalah gerakan pada otot punggung dan leher. Kemudian, gerak antagonis. Gerak berlawanan antara dua atau lebih otot untuk menggerakkan pada suatu bagian tubuh. Contohnya adalah ketika lengan bawah terangkat, maka otot bisep akan berelaksasi, sementara otot trisep melakukan relaksasi. Contohnya dapat dilihat pada gambar di sebelah. Nah, ternyata otot dapat mengalami kelainan. Berikut adalah beberapa contoh kelainan yang dapat terjadi pada otot manusia. Pertama, tetanus. Kelainan pada otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri sehingga kondisi otot terus menegang. Penyebab utama dari tetanus adalah infeksi bakteri Clostridium tetani. Spora dan bakteri tersebut dapat berkembang biak hampir di mana saja, terutama di tanah, debu, dan kotoran binatang. Apabila seseorang memiliki luka terbuka, spora bakteri berpotensi masuk ke dalam luka tersebut. Selanjutnya, atrofi. Kondisi otot yang mengecil biasanya beriringan dengan adanya infeksi virus polio. Karena tidak digerakkan, maka otot akan menyusut dan mengecil. Atrofi otot adalah kondisi di mana terjadi penurunan massa otot. Hal ini biasanya akibat dari cedera atau adanya suatu penyakit, sehingga bagian tubuh tertentu tidak digerakkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah kram. Kejang otot dikarenakan aktivitas otot berlebih biasanya terjadi pada atlet olahraga. Kram umumnya disebabkan oleh cedera saat berolahraga, gangguan sirkulasi darah di tungkai atau kaki, kehamilan, dehidrasi, kekurangan asupan mineral tertentu, ataupun suhu dingin. Nah, pernahkah anak-anak sekalian merasakan kram pada kaki saat duduk lama? Selanjutnya, terkilir. Kelainan otot karena terjadinya kesalahan pada gerak otot sinergis yang bekerja justru berlawanan arah. Penyebab utama dari terkilir umumnya adalah terjatuh, terpleset, kecelakaan, atau mengalami trauma pada sendi. Gerakan-gerakan tersebut menyebabkan sendi pergelangan kaki bergerak melebihi jangkauan normalnya. Kondisi inilah yang mengakibatkan ligamen merenggang atau robek. Nah, terima kasih atas perhatiannya semua. Soal-soal akan Bapak kirim pada link grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.